Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2020 atau bertepatan pada 30 Ramadan 1441 Hijriah, tepatnya pada akhir Ramadan kami menemani Anda di program kali ini, dan untuk tahun ini adalah episode terakhir Ustadz Andi ya. Nah, Ustadz Andi, di segmen sebelumnya saya sempat membahas mengenai hal-hal yang biasa masyarakat kita lakukan pada saat sholat Idul Fitri, karena ini dilakukan setelah Ramadan ya. Sholat sunnah yang pertama pagi-pagi yang kita lakukan. Masyarakat kita ini cenderung melakukan hal-hal yang saya rasa ini sepertinya mengambil seperti mengambil hak orang lain lah dalam mendapatkan saf pertama dalam sholat, meletakkan sejadah di saf pertama sehingga masyarakat yang datang duluan tidak bisa karena itu sudah ditaruh sejadah. Dia juga merasa. Nah, ini bagaimana tanggapannya Ustaz? Memang sebenarnya ya fenomena ini banyak sekali, terutama di Palembang lah khususnya, karena untuk kita tinggal di Palembang, mungkin di tempat juga sama. Dan kebetulan kami juga sebagai marbot ya, tekan dari 2009 sampai saat ini, jadi kami hafal betul dengan fenomena ini. Terkadang sebelum kita melaksanakan sholat subuh itu sudah ada yang datang naruh sejadah duluan, sehingga subuhnya lupa ya. Nah itu, jadi sebenarnya itu bagus ya, semangat mereka. Tapi yang sangat kita sayangkan itu sejadahnya datang, orangnya tidak. Iya, artinya mereka lebih mengutamakan sholat sunnah Idul Fitri ketimbang sholat wajib subuh tadi. Padahal kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid luar biasa pahalanya itu. Wah, itu berarti edukasi seperti ini harus kita tanamkan kepada masyarakat ya, karena masyarakat ini lebih mengutamakan sholat yang ramai yang dilakukan, yang diikuti oleh para jamaah ketimbang yang wajib. Iya, makanya tadi kita ini bahasanya itu betepuk milu rami, beterai milu panjang. Jadi di mana ada rami sudah kita milu aja rami. Nah, ini, tapi tidak tahu manfaatnya bagaimana, caranya bagaimana tidak tahu. Terkadang mereka tidak hafal bagaimana niat sholat Idul Fitri tadi. Nah, itu, tapi semangat mereka bolehlah. Nah, itu ketimbang Idul Fitri sepi, aneh juga itu kan. Nah, balik lagi ke sholat. Tadi saya sempat menangkap mengenai niat sholat Idul Fitri. Masyarakat masih banyak yang seperti yang kita temui, masyarakat banyak yang belum tahu Ustaz niat sholat Idul Fitri. Imam Allahu Akbar, dia juga ikut Allahu Akbar. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah dengan niat dalam hati aja ini udah cukup tanpa untuk niat mengucapkan seperti itu Ustaz? Jadi kalau kita membahas masalah niat itu sebenarnya hukumnya fikih ya. Tapi kalau niat itu ya hati. Maka dalam sholat itu adalah rukun qalbi, rukun hati. Nah, rukun qalbi itu salah satunya niat. Ya, ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita niatkan kalau kita sholat sunnah Idul Fitri. Nah, itu. Kemudian sholatnya itu ditambah dengan takbir tadi 5 kali takbir pertama, kemudian yang kedua 7 kali takbir. Jangan sampai kita nanti setelah imam baca Al-Fatihah kita langsung. Jadi kita milik komando dari imam. Itu. Apalagi zaman sekarang untuk remaja seperti saya ya, yang fokusnya ke gadget, jarang ini. Pada saat sholat Idul Fitri baru searching nih, apa nih niat sholat Idul Fitri. Searching dulu di Google. Banyak itu. Oh ini. Bahkan ini pengalaman kami ini masalah sholat jenazah kan, Assalamualaikum salat. Pernah samping kami ini orang sudah katakanlah sepuh, tapi ketika mengucapkan lapas niat sholat jenazah tadi salah. Itu agak kuat suara jadi kedengaran. Jadi usali sunatan, ya Allah. Ini salah. Sunatan. Seharusnya nawa itu ya. Iya, harusnya itu usali fardul kifayah itu, bukan sunatan itu kan. Nah, sama mungkin waktu Idul Fitri mereka banyak untuk itu fardu. Banyak itu. Berarti memang kita ini saling mengingatkan, makanya ya para pengurus masjid, para asatis ya sebelum melaksanakan sholat ingatkanlah jamaah bahwa cara niatnya, cara sholatnya, dan selesai sholat jangan langsung bubar dulu. Ini terkadang mereka langsung bubar. Langsung bubar ya, padahal ada khutbahnya ya. Dengarkan khutbah dulu, sangat penting mendengarkan khutbah itu. Kalau ada ibu-ibu yang sedang haid, silakan datang. Tidak untuk sholat tapi mendengarkan khutbah. Oh, tidak apa-apa Ustaz ya? Silakan, tapi di luar. Kan di luar, biasanya kan bukan untuk sholat tapi untuk mendengarkan khutbah tadi, itu sangat penting. Karena biasanya kalau kita lihat orang-orang ini setelah melaksanakan sholat sudah mengucapkan salam pulang karena tidak sabar mau mencicipi hidangan lebaran. Terkadang itulah kesalahan kita ya. Padahal ada rintitan setelah kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, kita mendengarkan khutbah dulu. Pulang dari sana baru kita
Oke. Silakan, itu tidak masalah. Oke, baik. Ustadz masih membahas mengenai Idul Fitri karena besok kita akan menyambut Idul Fitri seluruh umat Islam di seluruh dunia. Mengenai perbedaan pendapat penetapan Idul Fitri pada tahun ini, bagaimana Ustadz Andi menyikapinya? Memang dalam perbedaan pendapat ini tentu setiap orang memberikan pendapat itu ada ya tuntunan, ada rujukan masing-masing. Selagi itu masih berpatukan dengan Al-Quran dan hadis, sudah kita melok. Ya tentu ada baiknya semua. Tinggal tergantung kita kemana kiblat kita. Itu. Tapi ya terkadang antara kita Indonesia dengan daerah katakan luar itu mungkin beda, bisa jadi. Kan kayak puasa ada yang 24, ada yang 12 jam, ada yang tidak sampai 12 jam. Itu kan beda-beda negara itu kan. Itu biasa itu. Jadi artinya dalam beda pendapat ini kita jangan saling menyalahkan. Jadi ambil ini adalah rahmat kita sebagai orang mukmin ya. Artinya dari sini kita bisa menggali lagi ilmu kita itu. Berarti pada dasarnya kita sebagai manusia, khususnya umat Islam ya, tidak boleh saling menyalahkan ketika kita mengalami perbedaan pendapat, khususnya pada penetapan Idul Fitri. Idul Fitri ya benar. Nah, Ustadz, kita masih membahas masalah bahwa di akhir puasa ini juga masyarakat juga semakin menurun juga ya kalau kita memprihatinkan sekali ibadahnya, apalagi sholat tarawih di malam kemarin nih terakhir kalau ini sudah enggak lagi kita sholat tarawih untuk malam hari ini. Di malam kemarin ini biasanya sholat tarawih karena berhubung kita juga di rumah tahun ini kita membahas masalah sholat tarawih yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya di masjid. Biasanya di akhir sholat tarawih di akhir Ramadan ini masyarakat sudah juga sangat sepi. Mereka malahan memenuhi mal. Wah, ini sangat memprihatinkan sekali. Memang itu tadi fenomena tadi ketika 1 sampai 10 itu penuh masjidnya. 1 sampai 20 sampai 10 sampai 20 sampai 20 itu mulai berkurang. 20 ke 30 ada kemajuan. Nah, tapi sabnya kemajuan. Nah, itu jadi sungguh rugilah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Karena kenapa? Karena sholat tarawih ini cuma ada di bulan Ramadan. Kalau kita sholat tarawih di bulan Syawal, paling dikatakan orang gila kita. Aliran sesat. Nah, orang gila itu. Nah, jadi manfaatkanlah. Jadi mumpung kita masih sehat, mumpung masih hidup, mumpung ada kesempatan, yuk kita sholat tarawih tadi. Sayangnya sudah lewat, ini sudah terakhir untuk tahun ini. Makanya beruntunglah orang yang sudah melaksanakan sholat tarawih dari 1 sampai ke 30 dan merugilah orang yang menyia-nyiakan waktu tadi. Apalagi dapat ini malam Lailatul Qadar. Nah, itu yang kita harapkan. Itu meningkatlah berkali-kali lipat ibadahnya ya Ustadz ya. Nah, baik Ustadz, kita break sejenak untuk di segmen terakhir, segmen selanjutnya. Wah, ini udah tidak terasa kita Ustadz, udah 4 kali bertemu di bulan Ramadan ini ya. Sangat banyak sekali ilmu yang saya serap Ustadz. Dari Ustadz Andi nih. Dari kalau saya ingat di segmen sebelumnya banyak sekali. Untuk judul pertama saya ingat keutamaan 10 hari. Di judul kedua itu langkah-langkah membuat anak rajin sholat. Betul. Ketiga tolak ukur, dan yang terakhir ini ya sesuai ya, berpisah dengan bulan Ramadan. Masya Allah, ini banyak sekali ilmu yang saya serap. Semoga doakan saya jadi ustadz ya juga. Amin. Baik, smart listener, kita jeda sebentar menuju segmen terakhir. Untuk Anda jangan lupa juga subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Kami jeda sebentar. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2020 atau bertepatan pada 30 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita sudah berada di segmen terakhir Bincang Ramadan edisi kali ini, dan segmen terakhir ini merupakan episode terakhir juga Ustadz Andi. Masya Allah, kita sudah berjumpa selama Ramadan. Tapi mudah-mudahan ini terakhir di tahun ini. Dan tahun depan kita berjumpa lagi tentunya. Amin. Saya kangen juga nih sama Ustadz Andi. Di pertemuan terakhir ini Ustadz Andi ya. Baik, Ustadz Andi masih membahas masalah Idul Fitri ya, karena besok kita akan melangsungkan Idul Fitri. Tapi pada tahun ini Idul Fitri yang akan kita jalani agak sedikit berbeda. Karena situasi corona ini juga masih masih harus diwaspadai juga ya. Betul. Jadi, biasanya Idul Fitri ini kan kita biasanya untuk seluruh masyarakat Indonesia silaturahmi. Kalau dari bahasa Palembangnya itu sanjo. Sanjo. Biasanya kalau
kita sanjo itu berjabat tangan. Berjabat tangan ya. Untuk tahun ini kita sepertinya untuk dilarang karena ada penerapan physical distancing. Ya, nah, bagaimana ini? Ustaz Andi manangnya bagaimana dengan penerapan ini? Memang sebenarnya bahasa sanjo itu sangat bagus, silaturahmi kan dalam Islamnya. Tapi antara suami istri ya kami rasa ada keyakinan tidak ada coronanya kan. Iya. Nah, tapi memang saat ini sedang kita mengikuti anjuran dari pemerintah kan, silakan tidak masalah karena keadaan kan. Nah, bisa jadi silaturahmi kita lewat telepon bisa, ya, atau lewat WA bisa, tapi sungguh-sungguh jangan cuman sekedar melepaskan kewajiban saja. Ya, itu benar-benar kita resapi bahwa kita benar-benar nelpon, benar-benar kita kirim WA, jangan cuman copy paste itu. Nah, terkadang ini nama di bawahnya belum dihapus. Masih template nama orang. Nah, bingung orang, ini siapa ini? Nah, itu bahaya itu. Jadi artinya benar-benar kita manfaatkan Rumah Idul Fitri ini untuk menghapus dosa sama-sama kita ini. Jadi benar-benarnya hablum minallah kita sudah dibersihkan di bulan Ramadan, hablum minallah kita dibersihkan di Idul Fitri. Ya, baik. Berarti memang sah-sah saja untuk Lebaran tahun ini. Untuk keluarga di kampung kita video call saja ya Ustaz. Silakan. Sekarang kan masalah ya. Sudah maju dunia sekarang kan. Benar. Ya, sembari memutus mata rantai corona ya Ustaz ya. Memang sebenarnya lebih bagus itu kan ketemu langsung. Benar. Terkadang orang tua itu lebih rindu dengan anaknya ketimbang seorang anak dengan orang tua. Tapi bagaimana keadaan kan sekarang ini harap itu. Saya sedih mendengar itu Ustaz. Ketika orang tua lebih rindu daripada anak, sama anaknya daripada anaknya ya, yang lebih merindukan orang tua. Oke. Nah, Ustadz Andi, biasanya di tahun ini juga karena perbedaan Idul Fitri dibanding tahun-tahun sebelumnya, tadi kita sudah membahas mengenai silaturahmi. Bagaimana kalau pembatasan? Kita melakukan pembatasan nih, misal tetangga mau silaturahmi juga. Bagaimana tindakan kita, Ustadz Andi? Oh, kalau dengan tetangga? Tadi kalau kita benar-benar yakin dengan tetangga kita tidak ada dampak coronanya, silakan, tidak masalah. Ya, kita kan tahu sebenarnya kalau tetangga kita kan perginya kemana, ya. Sama kayak kita jamaah tetap di masjid, kita kan tahu, si A, si B kita tahu. Tapi untuk waspada, silakan, bagus juga itu. Jadi artinya kita ikhtiar berdoa, bertawakal. Jangan cuma berdoa, ya, tanpa ikhtiar. Nah, itu silakan. Jadi artinya dalam situasi saat ini silakan kita ya modifikasi kita bila bisa lewat video call, lewat WA, lewat SMS, lewat telepon silakan, atau sanjo langsung ke tangga kita silakan itu. Nah, Ustadz Andi ini kalau boleh tahu pemaknaan Idul Fitri sendiri khususnya bagi umat Islam ini sebenarnya bagaimana sih seharusnya pemaknaan hari kemenangan ini? Sebenarnya hari kemenangan ini adalah hari yang mana kita seperti bayi baru lahir. Jadi semua dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan orang yang sudah melaksanakan puasanya benar-benar ikhlas karena Allah. Iya, kalau orang yang puasanya tidak puasa, kemudian tidak sholat, ya belum mendapatkan ampun dari Allah tadi. Nah, kemenangan ini tentu kita rayakan. Ini dari Allah. Kemudian kita hapuskan juga dengan sesama kita manusia, terutama dengan orang tua tadi. Ya, makanya kebanyakan terkadang kita ini ketika Idul Fitri yang pertama kali kita salami adalah orang lain. Mestinya bukan orang tua, mestinya. Orang tua dulu, ya, suami istri, baru ke orang lain. Ini terkadang apalagi yang anak muda terkadang pacar dulu. Iya. Terkadang tuh malam Idul Fitri sudah kirim minal aidin wal faizin, orang tua kadang terakhir. Masya Allah. Nauzubillah itu. Ini sangat menyedihkan sekali. Iya, ini benar-benar terjadi saat ini kan. Jadi sangat kita sayangkan. Makanya kami mengajak marilah ya Idul Fitri ini kita benar-benar kita manfaatkan untuk bermuhasabah diri, kita beristighfar, kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan Idul Fitri tahun depan kita bisa melaksanakan sholat dan silaturahmi sama kita, terutama Idul Adha ini kalau bisa nanti. Ya, jadi Idul Fitri, Idul Adha kalau bisa sudah bisa melaksanakan sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya. Amin ya Allah. Nah, berarti yang harus kita prioritaskan adalah orang tua terlebih dahulu ya. Meminta maaf kepada orang tua. Jangan sampai ya jangan ngikuti tren lah. Meminta maaf pertama kali sama pacar, bukan sama orang tua dan orang-orang dekat. Usahakan. Jadi pertama kali sama orang tua dan istri sama suami. Ingat istri itu. Sama suami ya. Sama suami dulu, cium tangannya. Nah, itu nanti terkadang ini sudah mencium tangan suami, terkadang ini kita ketika suami minta bikinkan kopi lah marah lagi. Nah, itu dosa baru lagi. Baru terkadang minta maaf langsung. Terkadang kali itu kesalahan kita kan. Tapi ingat ya, yang harus kita tekankan ketika Idul Fitri itu jin ifrit itu kepalanya menangis menjerit.
Nah, kita tanya, wahai raja, kenapa menangis? Hari ini seluruh umat manusia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai raja kami, kata jin Iblis, jangan menangis. Nanti mereka akan kita sibukkan dengan urusan dunia, mereka akan jalan-jalan, mereka akan lupa dengan salat zuhur. Itu kenyataan. Jadi kita terkadang awalnya Idul Fitri itu dari subuh sampai ke Idul Fitri ya, sampai ke sebelum zuhur kita bisa menjaga silaturahmi, kita senyum dan lain sebagainya. Ketika zuhur kita lalai, kita berada di jalan terkadang. Jangan sampai kita termakan karena kebahagiaan, kebahagiaan yang semu. Nah itu artinya dosa pertama kita meninggalkan sholat zuhur hari pertama itu. Na'udzubillah itu. Nah itu. Baik. Nah Ustadz, menarik yang Ustadz katakan tadi juga bahwa pemaknaan di hari kemenangan bahwa ketika orang sudah berpuasa full terus ibadahnya lancar, maka itu dapat dikatakan menjadi seorang pemenang dan pantas mendapatkan hari kemenangan di hari raya Idul Fitri yang akan berlangsung besok. Tetapi juga ada orang yang tidak berpuasa tapi dia merasa nih, saya udah hari kemenangan tetap saya rasakan nih meskipun saya nggak berpuasa. Ini mana? Itu artinya mereka merasakan kemenangan secara duniawi. Mereka tidak mendapatkan kemenangan secara ukhrawi. Bagi orang yang berpuasa, mereka mendapatkan kemenangan dunia akhirat mereka. Nah itu. Nah kalau orang yang cuma duniawi, terkadang mereka tunjukkan pakaian baru tadi. Ya padahal dalam hadis itu, laisal id bilibasil jadid walakin id bita'atu yazid. Bukannya Idul Fitri itu pakaian yang baru, pakaian yang bagus, kue yang banyak, kue bulu yang banyak, kue 8 jam yang banyak, tetapi Idul Fitri itu adalah ketaatan bertambah. Nah, itu. Nah baik, Ustaz Andi, terakhir ini mungkin pesan-pesannya buat seluruh pendengar Smart Listener sekota Palembang dan juga buat para penonton channel YouTube kita, pesan-pesannya di akhir Ramadan ini dan besok akan menyambut Idul Fitri. Silakan Ustaz Andi. Jadi Smart Listener dimanapun berada, kaum muslimin rahimakumullah, jadi kami mengajak marilah kita isi malam ini untuk banyak-banyak bertakbir memandangkan asma Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermuhasabah diri, kita benar-benar berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan dari Allah dunia dan akhirat, dan juga kita berharap mudah-mudahan nanti Idul Adha kita bisa melaksanakan sholat Id di masjid dan menunaikan ibadah kurban dan bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin terakhir Ustaz Adi doanya bisa dibacakan doa supaya kita dapat berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya, Ustaz Adi, dan doa di akhir Ramadan. Silakan Ustaz Andi. Baik, jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna fi Ramadan sanatal ati. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna fi Ramadan sanatal ati. Rabbana taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Andi. Sama-sama. Selama bulan Ramadan ini sudah mengisi program Bincang Ramadan kerjasama bersama Dompet Duafa, dan semoga di tahun depan nanti kita dapat berjumpa kembali Ustaz. Amin, amin. Di program yang sama ya, di kita syuting lagi ya. Insyaallah. Amin. Baik, Smart Listener, demikian Bincang Ramadan edisi kali ini 30 Ramadan bertepatan di episode terakhir Bincang Ramadan pada tahun ini. Saya Fernando Oktereza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.